Oke, kita lanjutkan untuk kuliah kita termodinamika teknik kimia ya. Pada pertemuan yang ke-9 ini kita akan mempelajari lanjutan dari apa yang kita sampaikan sebelumnya, yaitu tentang second law of thermodynamic, jadi hukum kedua termodinamika ya. Jadi kita menggunakan buku Introduction to Chemical Engineering Thermodynamic, ini yang ditulis oleh Smith Van Ness Abbott tahun 2001, edisi yang ke-6 ya, di chapter 5 ya. Nah, hukum kedua termodinamika ini akan kita bagi dua section ya, pertemuan pada kali ini dengan yang akan datang, karena ini panjang sekali ya. Baik, jadi hukum kedua termodinamika ini adalah sebagaimana dituliskan di statement yang pertama ataupun statement yang 1A ya. Ini kalau hukum pertama termodinamika adalah tentang neraca energi ya, atau konservasi energi ya. Kalau yang hukum kedua termodinamika ini adalah disebutkan bahwa tidak ada suatu alat satupun yang bisa beroperasi sempurna ya. Jadi tidak ada suatu peralatan yang bisa beroperasi sempurna. Misalnya mengambil energi kemudian dia dipakai semuanya bisa menjadi kerja, itu tidak mungkin. Jadi pasti ada yang loss ya, pasti ada yang hilang ya. Maka nanti kita akan mengenal ada namanya efisiensi ya. Jadi ini adalah merupakan pernyataan dari hukum pertama termodinamika ya. Saya ulangi lagi ya, tidak ada satu alat pun yang bisa beroperasi secara sempurna yang bisa mengubah semua panas menjadi kerja. Jadi sebagian pasti ada yang loss, betul kan? Kemudian statement yang lain dari hukum kedua termodinamika ini adalah kita tidak mungkin atau impossible ya kita mengubah proses secara siklik ya, mengubah panas kemudian menjadi kerja, kemudian balik lagi semuanya kembali semula lagi, itu tidak mungkin. Pasti ada panas yang hilang ke sekeliling. Ini adalah hukum pertama termodinamika. Oke, kita lihat sebagai contoh untuk gambaran adalah steam power plant ya di sini ya, dengan bahan bakar batu bara ya. Kemudian batu bara digunakan untuk memanaskan boiler. Nanti airnya yang diambil dari sumber air nanti bisa menguap. Uapnya menjadi uap atau steamnya bisa mengubah menjadi kerja. Jadi memutar turbin menjadi kerja. Turbinnya berputar, turbin berputar bisa menghasilkan listrik ya. Nah, seperti itu. Nah, ini tidak bisa beroperasi secara siklik ya, misalnya kembali lagi menjadi energi ya, pasti ada yang hilang ya. Ini digambarkan untuk power plant-nya ada beberapa step ini ya, di step 1 sampai step 4 jadi ya. Dari air ya, tadi dipompa di boiler, kemudian di boiler menjadi steam ya. Jadi panas yang dari bahan bakar itu dipindahkan ke boiler untuk memanaskan airnya yang diambil dari sumber air gitu ya. Jadi coal ini, batu bara adalah sebagai sumber panasnya ya. Oke. Kemudian energi yang dibawa oleh steam itu dipindahkan menjadi kerja untuk memutar turbin, namanya shaft work ya. Ini steam ini bisa turun tekanannya ya. Setelah dia menabrak turbin, turbinnya berputar, maka steamnya akan turun tekanan dan temperaturnya. Kemudian steam yang keluar dari sistem turbin itu akan dikondensasikan ya. Dikondensasikan menjadi air lagi ya. Kemudian nanti kembali lagi ke boiler lagi dan seterusnya. Tapi tidak mungkin sempurna ya, airnya semuanya bisa kembali lagi, jadi pasti ada yang hilang. Nah, ini sebagai gambaran
hukum kedua termodinamika tadi. Untuk sistem heat engine ya, mesin ya, heat engine, nanti kita akan heat engine yang ideal itu adalah namanya siklus Carnot ya, siklus Carnot ya. Jadi di heat engine panas akan diserap di QH ya. Di sini kalau kita gambarkan di slide yang ke-6 ini ada heat source, panas diserap di QH ya. Kemudian QH ini diserap dari hot reservoir ya dengan suhu TH. Jadi QH diserap dari hot source, suhunya adalah TH. Ya. Kemudian panas ini akan menghasilkan kerja ya, menghasilkan kerja sebesar W ya, sebesar W. Kemudian akan sisa yang tidak menghasilkan kerja itu namanya disimbolkan dengan QC atau discharge heat ya. QC itu akan masuk ke cold reservoir ya, suhunya TC. Jadi sisanya menjadi TC ya. Gitu. Kemudian kembali ke initial state ya. Nah, ini adalah gambaran untuk heat engine ya. Mengambil panas dari QH, sebagian menjadi kerja dan sisanya adalah QC. Jadi kalau kita rumuskan adalah QH sama dengan W ditambah dengan QC. Nah, kalau kita balik, tadi kan kembali ke semula ya. QC, ini kalau kita balik lagi, ya, kita balik lagi ditambah kerja menjadi QH. Nah, kalau itu ideal, maka W ditambah QC ya menjadi QH lagi gitu. Itu kalau sistemnya adalah sistem yang ideal ya. Oke. Kemudian dari statement yang kedua adalah tidak ada proses yang mungkin ya yang memindahkan panas dari suhu yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Jadi tidak mungkin ya, tidak mungkin ada proses yang memindahkan panas dari suhu rendah ke suhu tinggi. Jadi kalau dibalik ini tadi idealnya tidak ada begitu ya. Kemudian dari hukum pertama termodinamika kita dapatkan dari persamaan 51 ya. W kerja itu sama dengan QH dikurangi QC. Jadi kerja sama dengan panas yang diambil dari hot reservoir dikurangi dengan sisa panas yang di cold reservoir, itu adalah yang diubah menjadi kerja. Nah, maka tadi sudah saya singgung bahwa nanti akan ada istilah namanya efisiensi. Dalam hal ini namanya adalah efisiensi thermal ya. Efisiensi thermal dari engine. Efisiensi thermal dari engine itu didefinisikan sebagai ETA ya. ETA sama dengan net work output ya. Net work output atau kerja dibagi dengan jumlah panas yang diserap. Atau bisa digambarkan dari jumlah panas yang diserap tersebut seberapa persen yang bisa diubah menjadi kerja, itu namanya thermal efisiensi. Maka dari persamaan 51 itu dapat kita ubah menjadi ETA sama dengan W kerja dibagi dengan Q atau panas yang diambil dari reservoir panas tadi ya, atau dapat kita gambarkan tadi berapa persentase yang menjadi kerja dari panas yang diambil di sumber yang panas tadi. Atau sama dengan kalau tadi W itu sama dengan QH min QC, maka ETA sama dengan QH dikurangi QC dibagi dengan QH ya. Nah, efisiensi ini ya, efisiensi itu sama dengan 1 dikurangi QC dibagi dengan QH. Ini adalah persamaan untuk menghitung efisiensi ya. Atau tadi sama dengan jumlah panas yang bisa diubah menjadi kerja dibagi menjadi jumlah panas yang diambil dari reservoir panas ya.
Nah, nilai absolut dari tadi kan di setiap quantity dari QH dan QC tadi diambil nilai absolutnya ya. Ada tanda garis 2 itu ya. Di akhir dan di awal itu. Itu adalah untuk kesepakatan bahwa itu menandakan tentang Q dan W itu tidak tergantung pada tandanya Q dan W ya. Jadi arti seperti itu. Persamaan itu tidak tergantung pada tandanya Q dan W. Jadi lihat dari besarnya. Untuk efisiensi sama dengan 1 atau 100% thermal efisiensi, maka QC akan sama dengan 0 ya. Nah, ini ideal namanya. Kalau ideal itu kan di kenyataan tidak ada ya, tidak ada. Maka di sini tidak mungkin ada engine ya, mesin yang bisa beroperasi benar-benar seperti ini, efisiensi 100%, itu tidak ada. Ya. Misalnya semua panas bisa diubah menjadi kerja, itu tidak mungkin. Atau semua panas ya dipindahkan di cold reservoir itu. Ya, itu juga tidak mungkin juga gitu ya. Oke. Jika efisiensi thermal itu sama dengan 100% ya, maka ini tidak mungkin untuk heat engine ya. Kemudian apa yang menentukan batas upper limitnya, jadi batas atasnya efisiensi gimana gitu kan ya. Maka efisiensi thermal dari heat engine itu tergantung kepada derajat reversibility-nya, jadi derajat siklusnya bisa kembalinya itu sampai berapa persen, itu adalah menunjukkan efisiensi thermal. Jadi kalau mesin yang bisa 100% ya berarti dia bisa reversible, energinya dikembalikan lagi semula gitu kan. Nah, ini tidak mungkin. Maka kalau ada heat engine yang beroperasi completely reversible ya, maka ini sangat spesial kalau memang ada ya. Tapi itu jarang ada, dan ini dinamakan mesin yang ideal seperti ini namanya mesin Carnot atau Carnot engine ya. Oke. Ini sebagai gambaran ya untuk Carnot engine. B dan C itu mengambil panas sebesar QH pada reservoir, pada sumber panas dengan suhu TH ya. Ini BC. Kemudian dipakai untuk kerja ya, ini adiabatic expansion ya. W ya, nanti menghasilkan kerja sebesar W. Kemudian nanti D kembali ke A ya, isoterm pada suhu TC. Maka di sini akan dihasilkan panas sebesar QC. Kemudian adiabatic compression menjadi semula ya, ke posisi semula B ya. Maka ini kalau siklus Carnot ya kembali ke semula kalau seperti ini. Berarti QH sama dengan W ya, W ditambah dengan QC. Jadi di sini tidak ada energi yang hilang. Nah, ini adalah namanya persamaan untuk Carnot engine ya. Dan ini tidak mungkin ada di kenyataan. Ya, di sini ada 4 langkah ya, dari A menjadi B tadi ya. A menjadi B. Ya, A menjadi B itu adalah kompresi adiabatis. Jadi kalau ada piston yang kompresi ya dari suhu rendah, setelah dikompresi dia akan menjadi naik suhunya, suhu TH, dari TC naik ke TH ya. Kemudian dari B ke C ya, ini tadi B ke C itu adalah isotherm BC ya. Ini adalah sistem mengambil panas dari hot reservoir TH ya, pada suhu TH ya, mengambil panas sebesar QH ya. Kemudian CD ini adalah adiabatik ya, proses adiabatis. Ini adalah kebalikan dari kompresi adiabatis ya, dia menjadi suhu TC ya. Kemudian D kembali ke A ya. Jadi ini bisa kembali ke semula, posisi semula, karena ini tadi kan namanya Carnot
engine. Jadi Carnot engine itu kan mesin yang ideal gitu ya. Nah, step B ke C dan D ke A ya, B ke C ya, B ke C dan D ke A ini adalah menyerap panas dan membuang panas di reservoir dingin ya. Adalah proses yang isotermal ya. Isotermal. Nah, QH jumlah panas yang diserap adalah QH sama dengan R kali TH ln VC dibagi dengan VB. Nah, kemudian jumlah panas yang dibuang di cold reservoir QC sama dengan R TC ya pada suhu isotermal TC ln VD per VA. Kalau kita bagi QH per QC, maka seperti ini ya. Menjadi persamaan 5,6 ya. QH per QC sama dengan TH dibagi TC dikalikan dengan perbandingan ln VC per VB dibagi dengan ln VD per VA. Ini untuk siklus yang ideal tadi ya. Ini adalah pada kenyataannya kemungkinan tidak ada ya, pada kenyataannya nggak ada, pasti ada panas yang hilang. Jadi nah, untuk proses yang adiabatis, apakah itu kompresi atau ekspansi secara adiabatis, ini sudah kita bicarakan di pertemuan yang lalu ya. Untuk entalpi ya, untuk proses yang adiabatis seperti apa ya. Ini persamaannya adalah ini ya. Untuk proses adiabatis min CV per R dt per T sama dengan dV per V. Nah, misalnya ini yang langkah A menjadi B itu adalah A menjadi B itu adalah apa? Nah, ini kompresi adiabatis ya. Kompresi adiabatis A menjadi B. Nah, ini adalah prosesnya adiabatis ya. Maka kita bisa menggunakan persamaan yang adiabatis ini, integral TC ke TH CV per R dt per T ya, sama dengan integral VA ke VB dV per V ya. Jadi kalau kompresi atau ekspansi itu kan ada ada perubahan volumenya ya, dari VA ke VB, perubahan suhunya dari TC ke TH ya, dan seterusnya ini diturunkan sehingga kita dapatkan persamaan 5,6A ya, integral TC TH CV per R dt per T sama dengan ln VA per VB. Nah, kemudian yang step C ke D ini juga ekspansi ya, ekspansi adiabatis ya, ekspansi adiabatis ya, sama persamaannya kayak yang tadi, ada perubahan volume ya, perubahan volume juga perubahan suhu ya. Nah, dari persamaan 56A ya, 56A dan 56B ini adalah persamaannya sama ya, ini persamaannya sama, hanya besarnya berbeda ya. Ln VA per VB itu sama dengan ln VD per VC ya, atau ln VC per VB sama dengan ln VD per VA ya. Maka nanti, nah ini penjelasannya ya, secara detailnya dari kenapa ini tadi sama begitu ya, bisa dilihat di slide yang ke-18 ini. Nah, maka persamaan 53 menjadi ya, persamaan 53 ya, menjadi QH per QC sama dengan TH per TC ya. QH per QC sama dengan TH per TC, ini persamaan 57 ya. Perbandingan antara jumlah panas yang diserap di hot reservoir dibagi dengan jumlah panas yang diserap di cold reservoir itu sama dengan perbandingan temperaturnya ya, temperatur hot dengan temperatur yang cold ya. Maka
persamaan yang digunakan untuk menghitung efisiensi thermal menjadi ya efisiensi ini sama dengan W dibagi dengan GH. Ini sudah kita rumuskan sebelumnya ya. Sama dengan 1 min TC per TH. Ya, ini untuk berlaku untuk siklus Carnot ya, untuk mesin Carnot ya, mesin ideal Carnot. Efisiensi sama dengan dapat juga dinyatakan sebagai 1 dikurangi QC per GH tadi. Yang seperti sudah kita rumuskan sebelumnya. Maka persamaan 57 dan 58 ini adalah dikenal sebagai persamaan Carnot ya, persamaan Carnot. Di sini tidak ada panas yang hilang. Ya, gitu. Nah, jika efisiensinya 100% berarti tidak ada panas yang hilang ya, itu. Tapi kalau misalnya efisiensinya tidak 100% ya pasti ada panas yang hilang. Nah, efisiensi thermal dari Carnot engine ini dapat mencapai nilai 1 ya, hanya jika ya, ini mencapai posisi ideal hanya jika 1 TC dibuat serendah mungkin. Jadi sisa energi tadi yang dibuang ke cold reservoir itu dibuat serendah mungkin sehingga nanti TC-nya serendah mungkin ya. Ya. Nah, masalahnya adalah reservoir di permukaan bumi ini adalah ya kondisi atmosfer. Ya kan? Kondisinya kondisi atmosfer. Misalnya danau, sungai, laut ya, itu mempunyai suhu sekitar 300 Kelvin. Jadi tidak bisa betul-betul serendah mungkin ya. Maka bisanya ya paling minim segitu. Nah, kemudian Carnot engine itu bisa berlaku jika ya, atau mencapai efisiensinya 100% jika TH dibuat setinggi mungkin ya. TH dibuat setinggi mungkin. Temperatur hot reservoir ini atau heat source ini terbatas pada working temperatur dari material. Maka ya tidak bisa juga dibuat setinggi mungkin begitu kan. Ini kan menggunakan pendekatan limit ya. Maka pada prakteknya suhu TH itu sekitar 600 Kelvin. Jadi nggak bisa juga dibuat TH as high as possible gitu. Nah, misalnya ini sebagai contoh ya. Ada satu contoh central power plant dengan kapasitas 800 MW ya. Ini bisa menghasilkan steam 585 Kelvin dan membuang energi di sungai pada suhu 295 Kelvin ya. Jika efisiensi thermal dari plant ini 70% ya. Ini kemungkinan maksimumnya segini ya. Berapa jumlah panas ya yang dibuang ke sungai ya pada kapasitas tersebut. Ya, berarti yang ditanyakan adalah berapa besarnya QC ya. Nah, pada maksimum thermal efisiensi tadi yang 70% ya, maka 1 efisiensi sama dengan 1 min TC per TH ya. 1 min TC per TH 1 dikurangi TC-nya 295 Kelvin dibagi 585 Kelvin ya. Jadinya berapa ini? 0,4957 ya. Efisiensi maksimum hanya 49,57% ya. Maka aktual efisiensi dari plant berapa? Ya 0,7 dikalikan dengan 0,4957 berarti aktualnya ya hanya 34,7%. Nah, kalau aktualnya segitu berarti berapa yang dibuang ke cold reservoir? Maka kita hitung QC ya. Kalau efisiensi realnya ini adalah 0,3470 berarti berapa ini QC-nya? Maka di sini kita bisa hitung QC sama dengan 1505,5 megawatt ya. Jadi seperti itu. Ini panas yang dibuang ke cold reservoir ya. Oke.
Kemudian kita lanjutkan di subbab 5.4 yaitu entropi ya. Kita tadi masih ingat persamaan QH per QC sama dengan TH per TC tadi ya. Nah, dari subbab sebelumnya ini tadi. Persamaan 65 maka dapat dituliskan ya, ini dapat dituliskan QH per TH sama dengan QC per TC. Dapat ini bisa diubah seperti ini ya. Nah, dari persamaan ini maka bisa diubah ya, QH per TH ditambah dengan QC per TC maka sama dengan 0. Ini persamaan 5.9 ya. QH per TH ditambah dengan QC per TC sama dengan 0 ya. Nah, untuk siklus mesin Carnot ya, mesin Carnot, kuantitas dari Q dan T itu berhubungan dengan masalah berapa panas yang diserap dan berapa panas yang dilepas begitu ya ke lingkungan misalnya ya, antara working fluidnya ya, panas yang diserap di hot reservoir ya dibuang ke cold reservoir misalnya begitu ya. Oke, jadi kalau kita gambarkan ya, maka seperti ini ya, kita kembali ke kurva yang Carnot cycle tadi ya. Dia mengambil panas dari reservoir yang suhu tinggi nanti membuang ke suhu rendah. Maka tadi kan kalau Carnot itu bisa 100% berarti QC-nya serendah mungkin atau QH-nya yang setinggi mungkin, dan itu tidak mungkin ya. Oke. Nah, masing-masing siklus Carnot itu mempunyai pasangan isoterm TH dan TC ya. Masing-masing siklus Carnot itu mempunyai pasangan TH dan TC, termasuk juga jumlah panasnya QH dan QC ya. Oke. Jika jumlah panasnya itu sebesar dQH dan dQC, maka persamaan 59 tadi berubah menjadi persamaan diferensial dQH per TH ditambah dengan dQC per TC. Jadi perubahan panasnya ya, perubahan kuantitas panas di hot ya, dan perubahan panas di cold ya, di cold reservoir itu bisa diintegrasikan secara siklik seperti ini ya, atau bisa diringkas menjadi integral dQref dibagi dengan T ya sama dengan 0. Ini persamaan 510 ya. dQ ya, perubahan panas reversible ya, perubahan panas reversible dibagi dengan T sama dengan 0 ya. Oke. Seperti ini ya. dQH diambil di hot reservoir, kemudian dQC ini yang dibuang di cold reservoir ya. Nanti dQ per dt ya, itu sama dengan 0 itu kalau dQ-nya adalah reversible ya. Atau bisa juga diubah menjadi delta Q reversible dibagi dengan T sama dengan 0 ya. Tanda lingkaran di integral ini menandakan bahwa integrasinya itu adalah siklus. Jadi siklus kembali ke semula, atau maka Q-nya itu menggunakan tanda ref ya. Artinya adalah siklusnya reversible ya. Kemudian untuk proses yang reversible, maka perubahan entropi menjadi ds T itu adalah artinya ini ST itu total entropi. Perubahan total entropi sama dengan perubahan panas Q reversible dibagi dengan T ya. Ini persamaan 511 ya. Ini adalah untuk sistem tertutup ya. Sistem homogen tertutup pada suhu T ya. Prosesnya adalah
reversible ya. Ini persamaan 5/11. Jika sistem berlangsung secara irreversible ya, antara dua keadaan keseimbangan, maka perubahan entropi dari sistem atau delta ST itu adalah bisa dihitung dari persamaan ini maksud saya 5/10 ya, bukan 6/10 ya. Jadi persamaan 5/10 ya untuk proses yang sebagaimana proses yang reversible ya. Oke, integrasi ini tidak bisa dilakukan untuk irreversible ya, karena tadi di persamaannya tadi kan siklus ya, reversible gitu ya. Maka integrasi ini tidak bisa diterapkan ya pada proses yang irreversible. Karena entropi itu adalah fungsi keadaan ya, maka perubahan entropi untuk proses yang irreversible dan reversible maka itu sama. Karena entropi adalah fungsi keadaan, jadi tidak peduli dia lewat mana gitu kan. Jadi entropi change ini ya, perubahan entropi ini adalah baik reversible maupun irreversible itu adalah identik. Maka persamaan 5/11 dapat dituliskan untuk proses yang reversible yaitu dq reversible sama dengan T kali dST ya. Ini menjadi persamaan 5/12. Maka untuk proses yang irreversible dapat kita tuliskan bahwa dq irreversible itu kurang dari T kali dST ya. dq reversible itu kurang dari T dikalikan dengan D total entropinya ini ya. Tapi kalau reversible itu sama dengan ya, sama dengan. Oke, ini adalah gambaran siklus ya. Dari A mau menuju ke B ya, mau lewat D atau lewat C, kalau entropi itu sama saja gitu kan, sama saja. Jadi kalau lewat D berarti kan dST sama dengan integral lewat jalur ADB dq reversible dibagi T. Yang ini lewat dST sama dengan integral lewat ACB dq reversible dibagi dengan T ya. Oke, jadi kedua-duanya itu identik sebenarnya ya, dari persamaan yang 5/11 tadi ya. Maka kedua integral ini harusnya sama gitu kan. Maka kita dapat simpulkan bahwa perubahan entropi itu tidak tergantung pada jalannya ya, is independent of path ya, tetapi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir ya. Nah, jadi delta ST sama dengan SBT ya, yang di tujuan dikurangi dengan entropi di awalnya. Jadi tidak peduli dia lewat mana gitu ya. Itu namanya state function ya, atau fungsi keadaan. Oke. Kita lanjutkan di bab 5.5 yaitu perubahan entropi untuk gas ideal. Untuk 1 mol atau satu satuan massa dari fluida ya, yang mengalami proses reversible secara mekanik ya dalam sistem yang tertutup ya, maka dari hukum pertama termodinamika kita dapatkan du sama dengan dq reversible ya ditambah dengan dw. Ini dari hukum pertama termodinamika atau hukum kekekalan energi ya. Perubahan energi dalam sama dengan perubahan Q reversible ditambah perubahan kerja. dw, W itu kan sama dengan P, dw sama dengan P kali dv. Jadi
kita bisa turunkan DU sama dengan DQ reversible dikurangi P kali dV. Ya. Maka dari definisi entalpi, ya, H sama dengan U plus PV, ya. H sama dengan U plus PV. Ya. Kalau kita diferensialkan H-nya menjadi DH sama dengan DU ditambah dengan DPV, ya. Nah, DPV ini kita jabarkan menjadi PdV ditambah VdP, ya. Jadi ini kita diferensialkan, ya. Kalau kita kombinasikan persamaan ini dengan persamaan sebelumnya yang ini, ya. Kita kombinasikan DU-nya DU ini kita ganti dengan DQ-ref dikurangi PdV, ya. Maka akan kita dapatkan seperti ini. Ini dicoret, ini jadi hilang. Sehingga kita dapatkan DQ reversible sama dengan DH dikurangi VdP, ya. Itu. Nah, untuk gas ideal DH sama dengan CP dt. Ini yang sudah kita dapatkan di pertemuan sebelumnya, ya. DH sama dengan CP dt dan V sama dengan RT per P, ya. Ini kalau untuk persamaan gas ideal, ya. V sama dengan RT per P. Maka kita bisa masukkan ke dalam persamaan akhir ini, ya. DH-nya kita masukkan, ya. DQ reversible sama dengan DH min VdP. Maka kita masukkan DQ reversible sama dengan DH-nya CP dt, ya, CP dt dikurangi V-nya kita ganti dengan RT per P, RT per P dP, ya. DQ reversible, kemudian ini dibagi T, ya, persamaan dibagi T, maka kita dapatkan DQ reversible per T sama dengan CP dt per T dikurangi R dP per P, ya. Nah, dari persamaan 511 tadi kita dapatkan DST sama dengan DQ reversible dibagi dengan T, ya. Atau kalau kita masukkan persamaan yang sudah kita dapatkan sebelumnya sama dengan CP dt per T min R dP per P, ya. Ini kalau kita tulis kembali DS per R sama dengan CP per R dt per T min dP per P. Kalau kita ambil integrasi, nah, dari persamaan ini, ya, kita integrasikan dari T0 dan P0, ya, kondisi awalnya T0 dan P0, kemudian finalnya adalah T dan P, ya. Maka kita dapatkan persamaan 514. Delta S per R sama dengan integral dari suhu T0 sampai T CP per R dt per T min ln P per P0. Ini persamaan 514. Ini untuk menghitung perubahan entropi dari dua keadaan T0 P0 sampai T dan P. Nah, ini kalau kita, nah, ini penurunannya, ya. Ini penurunannya ada di sini. Nah, kalau kita integrasikan, ya, seperti ini, ya, nanti kita dapatkan ini dari DS menjadi delta S. Sementara dari pertemuan sebelumnya kita dapatkan CP per R itu sama dengan A plus BT plus CT kuadrat ditambah DT pangkat min 2. Data ini bisa kita peroleh di lampiran, ya, di appendix, ya. Nanti bisa diperoleh di nilai ABCD-nya, itu bisa diambil dari appendix. Oke. Nah, nanti silahkan dicek ini, ya, untuk penurunannya. Nah, dalam menghitung integral CP per R dt per T, ya, untuk yang term ini, integral CP per R dt per T, ya. Ini kita ada perumusan di buku Smith-Van Ness ini. Memang ini mengarah pada teknik komputasi, ya, supaya nanti menghitungnya lebih mudah kalau dihitung secara komputasi numeris. Jadi tidak perlu
mengintegralkan ya di sini ya. Jadi integral ini maka kita bisa ubah, kita nyatakan, kita masukkan satu parameter yang merupakan perbandingan antara T dibagi dengan T0, namanya tau ya. Di sini masuk tau. Tau itu sama dengan T per T0 ya. Maka hitungan integral CP per R dt per T ini maka menjadi persamaan yang ini. Sama dengan A ln tau ditambah B T0 tau min 1 ditambah C per 2 T0 kuadrat dikalikan tau kuadrat min 1 dan seterusnya. Nah, di sini kan tidak perlu integral ini sudah diintegrasikan. Ya, tinggal memasukkan nilai T per T0, A, B, C, D-nya bisa diambil dari apendis, ya. Seperti itu. Ya, sehingga nanti persamaan akhirnya kita dapatkan ini ya. Integral CP dt per T ini kalau dinyatakan tanpa R ya, tanpa dibagi R ya. Tapi boleh juga tergantung dari persamaannya itu pakai CP per R atau CP aja. Kalau CP aja ya tinggal R-nya di yang sebelah kanan dikalikan dengan R saja. Ya, jadi supaya ini untuk memudahkan perhitungannya. Dalam hal komputasinya tidak perlu mengintegralkan karena ini sudah diintegrasikan. Baik. Kalau di Smith-Vaness sudah dibikinkan fungsinya ya, jadi tinggal memasukkan parameter ABCD dan temperaturnya ya. Nah, jika kita menggunakan min CP untuk perhitungan entropi, kita bisa juga dengan cara lain ya, tidak menggunakan cara yang integral tadi. Kita menggunakan namanya CP min ya, atau min CP. Min CP ini adalah seperti ini pakai tanda kurang dari lebih dari ini ya, tapi tidak persis seperti itu ya. CP min ya, ini CP min yang digunakan untuk perhitungan entropi ya. Integral CP dt per T dibagi dengan ln T per T0 ya. Atau ini dibagi dengan ln tau. Ya, jadi dari persamaan ini dari 517 ya. Kalau kita menggunakan CP min ya. Baik. Misalnya ini ada satu contoh ya. Ada gas metan ya. Gas metan pada suhu 550 Kelvin, tekanan 5 bar, mengalami ekspansi adiabatis reversibel ke tekanan 1 bar ya. Dari 5 bar turun ke 1 bar. Diasumsikan metannya adalah gas ideal pada kondisi ini ya. Maka kita diminta menentukan temperatur akhir. Jadi setelah ekspansi pada tekanan 1 bar itu suhunya turun jadi berapa? Turun atau naik? Kalau ekspansi pasti suhunya turun ya. Turun jadi berapa gitu kan. Bagaimana kita menghitungnya? Maka kita ambil dari apendis ya. Data A, B, C, D-nya ini diambil dari apendis. Perhatikan cara mengambil datanya ya, karena di sana kan B kali 10 pangkat 3, C kali 10 pangkat 6. Maka di sini tinggal dikalikan 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 6. Nah, CP per R-nya berarti nanti kita integrasikan menggunakan persamaan yang ini atau yang dibagi dengan R ya. Nah, karena prosesnya adalah reversible ya, tadi kan prosesnya diketahui undergoes a reversible adiabatic expansion, berarti delta S-nya sama dengan 0 ya. Maka delta S per R sama dengan 0. Sama dengan integral CP per R dt per T min ln P per P0. Jadi kalau irreversible maka delta S nya tidak sama dengan 0. Karena ini tadi dianggap prosesnya reversible, maka delta S nya sama dengan 0 ya. Maka ini sama dengan 0. Coba nanti ini integral CP per R dt per T. Ini kita ambil aja dari persamaan yang ini. Kita masukkan ya. Kita masukkan seperti ini. Masukkan angka-angkanya. Nanti kita akan dapatkan bahwa suhunya adalah 411,3. Jadi perhitungannya tidak saya tunjukkan di sini. Silakan dicoba sendiri di rumah ya.
nanti T sama dengan 411,3. Jadi turun dari 500 Kelvin ke 411,3. Nah, gitu ya untuk yang contoh ini ya. Ini reversible. Kata kuncinya tadi delta S per R-nya sama dengan 0 ya. Oke. Untuk subbab 5.6 ini adalah mathematical statement for the second law ya. Nah, ini statement matematis untuk hukum kedua termodinamika. Kalau kita ambil ya suatu contoh, ada dua heat reservoir ya. Ada dua reservoir panas, satu pada temperatur TH untuk hotnya, dan satu lagi adalah lower temperatur atau TC ya. Misalnya jumlah panas yang ditransfer adalah Q, dari yang lebih panas ke yang lebih dingin ya. Jadi kita gambarkan seperti ini ya. Q jumlah panas yang diambil dari TH hot yang lebih tinggi suhunya ke yang lebih rendah. Maka berapa perubahan entropinya? Berapa perubahan entropi pada TH? Maka entropi change pada suhu TH adalah delta S H ya. Delta S H sama dengan minus Q ya, minus Q, karena di TH ini kan panasnya keluar ya, dibagi dengan TH. Sedangkan entropi change, perubahan entropi pada TC adalah delta SC sama dengan Q per TC ya. Kalau kita tambahkan antara entropi di hot reservoir dan cold reservoir, delta S total sama dengan ini, sama dengan min Q per TH ditambah Q per TC, sama dengan, kalau ini kita keluarkan Q-nya, maka Q kalikan TH min TC per TH kali TC. Jadi untuk yang proses irreversible, kalau TH-nya lebih besar dari TC, maka delta S totalnya pasti lebih besar dari 0. Maka prosesnya adalah irreversible ya. Irreversible ya. Sehingga ada panas yang hilang tentunya ya. Kemudian jika delta S totalnya itu sangat kecil ya, sangat kecil ya, maka TH min TC juga menjadi sangat kecil ya. Atau delta S totalnya mendekati 0 misalnya ya, berarti di sini prosesnya adalah reversible. Jadi TH itu menjadi sangat kecil juga mendekati TC. Jadi kalau TH dikurangi TC ini hampir berdekatan, maka perubahan entropinya juga menjadi kecil ya, delta S totalnya ya. Kalau seperti ini kita dapat simpulkan bahwa jika delta S totalnya mendekati 0, maka kita katakan perpindahan panasnya itu adalah prosesnya reversible ya. Artinya tidak ada panas yang hilang gitu ya. Maka untuk proses yang irreversible, perpindahan panasnya, yang perpindahan panasnya adalah irreversible, maka delta S total itu selalu positif. Jadi untuk proses perpindahan panas yang irreversible itu delta S totalnya selalu positif. Tapi kalau yang reversible itu sama dengan 0 ya. Seperti itu. Maka ini bisa kita tuliskan dalam satu statement ya, bahwa delta S total itu lebih besar dari atau sama dengan 0. Jadi tidak mungkin delta S itu negatif gitu kan di sini kan. Pasti lebih besar dari atau sama dengan 0 ya. Ini adalah bentuk juga statement dari hukum kedua termodinamika ya, bahwa setiap proses itu ya total entropinya itu selalu positif ya, dan batasnya adalah minimal 0. Kalau 0 berarti
reversible. Tapi kalau lebih dari 0 berarti itu irreversible. Maka tidak mungkin ada proses yang mempunyai total entropi yang kurang dari 0 ya. Kita kembali kepada siklus heat engine tadi ya, yang mengambil panas dari QH kemudian membuang di QC ya, pada suhu TC mengambil panas dari TH tadi. Karena engine tadi beroperasi secara siklus ya, kembali ya, entah itu reversible atau irreversible, tapi dia siklus ya, maka di situ tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan propertiesnya ya. Maka total entropi atau total perubahan entropi dari proses ini adalah merupakan, atau delta S totalnya merupakan penjumlahan dari entropi dari masing-masing reservoir panasnya. Jadi perubahan entropi total itu sama dengan perubahan entropi di heatnya, di reservoir panas ditambah dengan reservoir dinginnya. Maka kerja yang diproduksi oleh engine tersebut adalah sama dengan selisih dari panasnya ya, QH dikurangi QC, seperti di persamaan 5:1 ya. Nah, kalau kita eliminasi QC ya dari kedua persamaan ini, maka W sama dengan min TC kali delta S total ditambah QH 1 min TC per TH ya. Kita isikan dari persamaan-persamaan sebelumnya ya. Nah, ini sampai di sini dulu ya untuk kuliah materi ini. Ini panjang sekali, ini masih separuh. Nanti separuh lagi kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Nah, saya kira itu yang saya bisa sampaikan di pertemuan ini. Jika ada pertanyaan silahkan diskusi di bagian post dari Microsoft Teams ya. Pada saat jam kuliah nanti kita bisa diskusi di situ. Terima kasih.